Makassar. Malam yang sejuk mengiringi langkah seorang gadis yang baru saja tiba di apartemen milik Al. Angin malam turut membelai lembut rambut gadis itu yang tak lain adalah Reva. Seharian Reva sangat kesal karena beberapa kali menghubungi Al namun tak bisa tersambung. Ada apa dengan Al ya? Pikiran gadis itu terganggu oleh ketidakadanya kabar seharian penuh dari si pria yang telah berjanji kepadanya. Tuh anak tumben gak ada kabar, gumam Reva. Terlihat wajahnya antara kekhawatiran dan juga sedih tak mendapatkan kabar dari Al. Mungkin Al sedang sibuk saat ini hingga tak menyempatkan memberi kabar kepada Reva. Itulah yang saat ini gadis itu pikirkan. Berpikir positif dan mengalihkan pikirannya lebih baik daripada berpikiran yang aneh-aneh. Akhirnya Reva tiba di depan pintu apartemen, lalu saat setelah membuka pintu tersebut antara sadar atau tidak ia melihat sesosok bayangan sedang duduk di depan TV. Tempat Al duduk seperti biasanya saat berada di apartemennya. Al, gumam Reva pelan sambil mengernyitkan alisnya. Reva menyalakan lampu ruang tengah, namun sosok bayangan tersebut tiba-tiba hilang. Reva menarik nafas panjang. Beberapa hari belakangan ini ia seringkali melamun tentang masa depannya. Gadis itu melangkahkan kakinya menuju kamar yang biasa ia gunakan bersama dengan Al. Ceklek, Reva menyalakan lampu kamar saat dirinya berada dalam kamar tersebut. Lama gadis itu menatap ranjang yang menjadi saksi awal ia bersama Al. Hei, bersih-bersih dulu Gih, sebuah suara mengagetkannya. Sosok pria sedang berbaring di atas ranjangnya. Tidak, kok gue jadi aneh gini ya sekarang? Gumam Reva mengetahui bahwa sosok dan suara tersebut hanyalah sebuah halusinasi. Untuk menghilangkan penat karena seharian kerja, akhirnya gadis itu memilih mandi dan segera bergegas masuk ke dalam kamar mandinya yang masih berada di dalam kamar. Tak lama gadis itu selesai mandi, ia pun keluar ke ruang tengah. Apartemen yang saat ini dititipkan oleh Al memang lumayan mewah, semua perabotannya serba lengkap. Namun, mampu membuat setiap orang bakalan betah tinggal di tempat ini. Bukan itu yang ia inginkan saat ini. Mengapa ia begitu bodoh? Kan Al sudah berjanji kepadanya akan datang dan melamarnya setelah satu purnama telah lewat. Namun saat ini ada keraguan dalam dirinya. Apakah Al tahu segumpal hati Reva saat ini terlukis jelas namanya, bagaikan semburat warna-warni yang menghias, indah bagaikan pelangi yang terlukis di kala senja berbaur dengan warna siluet emasnya. Tapi kenapa seakan-akan pria itu tidak peduli? Entahlah, gumam Reva pasrah lalu perlahan-lahan dia memejamkan kedua matanya mencoba beristirahat dari gejolak hatinya saat ini. Keesokan harinya, sore hari, sebuah rumah mewah berbentuk minimalis yang terletak di daerah adalah kediaman orang tua pemilik tunggal PT3 Mandiri, di mana saat ini kedua orang tua Al sedang duduk santai di depan teras rumahnya. Kedua orang tua Al sedang mengobrol tentang rencana pernikahan putrinya yang bernama Citra Dwi Andayu yang akan dilaksanakan 3 bulan ke depan. Jadi wajib dong Pah, El dan Citra pakai adat Makassar saat akad nikahnya nanti, tanya mamahnya di tengah obrolan mereka. Ya iyalah Ma, tapi saat resepsi pernikahannya ya terserah mereka, jawab papahnya. Ya udah, kita serahkan semua ke anak kita aja Pah. Moga aja acaranya mereka sukses. Masalahnya Mama udah gak sabar menggendong cucu. Hehehe, sama dong sama Papa. Mana si Al entah kapan mau nikah, cewek aja gak punya. Ujar Papa Al dengan wajah sedikit lesu mengingat putra sulungnya yang entah sampai kapan hidup membujang. Oh iya, apa sebaiknya kita yang harus turun tangan ya Pak? Tanya mamahnya yang baru saja memikirkan sebuah ide buat putranya. Jangan bilang mamah mau nyariin jodoh buat dia, tanya papahnya. Tenang aja Pak, ini udah bukan zaman Siti Nurbaya lagi. Dan tahu sendiri karakter si Al kayak gimana, mana mau dia dijodohin. Jawab mamahnya masih menggantung idenya saat ini. Terus apa dong? Jadi gini Pak, ujar mamahnya menceritakan sebuah ide yang akan mereka lakukan nantinya. Terlihat senyum di wajah papahnya Al saat mengetahui rencana istri tercintanya untuk putra sulungnya. Papanya hanya mengangguk-angguk mendengar istrinya mengoceh menceritakan secara detail rencananya. Hehe, boleh juga ide mama. Ya udah papa sih setuju-setuju aja, ujar papahnya saat mamanya selesai menjelaskan semua rencana ke depannya. Pokoknya serahin semuanya sama mama ya, Pak. Oke deh, Mah.
Bentar, Mama mau ngomong dulu sama Eci nih, karena dia satu-satunya yang bisa membantu rencana Mama nantinya. Masih di kamarnya kali ya, jawab Papa Al sambil menyeruput tehnya yang telah disediakan oleh istrinya sebelumnya. Ya udah, Mama tinggal bentar ya, Pak, ujar Mama Al dan diiyakan oleh papahnya. Wanita itu berjalan menuju kamar Eci yang berada di lantai 2 rumah mereka. Ia mengetuk pintu. Eci, ia menyebut Eci setelah mengetuk pintu kamar putri bungsunya. Pintu kamar terbuka, terlihat Eci masih bermalas-malasan karena baru saja bangun dari tidur siangnya. Ya Mah, kenapa? Jawab Eci setelah membuka pintu kamar. Mama mau ngomong sama kamu, Gih, jawab mamahnya yang tanpa dipersilahkan langsung nyosor masuk ke dalam kamar. Ih Mama, Eci masih pengen bobo. Kamu tuh udah bangun sana, Mama pengen ngomong serius sama kamu, jawab mamahnya yang sudah duduk di tepi ranjang. Tumben, ujar Eci yang telah naik kembali ke atas ranjangnya. Jadi gini, ujar mamahnya yang segera menjelaskan semua rencananya yang akan ia lakukan bersama Eci. Eci hanya mangguk-mangguk dan tersenyum karena mengetahui apa yang direncanakan oleh mamanya saat ini. Beres Mah, serahin sama Eci kalau masalah itu, jawab Eci dengan mimik wajah serius namun seperti memikirkan sesuatu sambil mangguk-mangguk di depan mamahnya. Oke, jadi Mama anggap kamu mengerti apa yang harus kamu lakukan ya. Siap bos, balas Eci. Akhirnya mamahnya meninggalkan kamar, menuju kembali ke depan teras rumah untuk menemui suami tercintanya. Eci yang masih di depan kamar, segera bergegas menuju kamar mandi untuk mandi karena tak sabar akan segera melaksanakan rencananya bersama kedua orang tuanya. Malam harinya, sebuah city car keluaran Mitsubishi sedang parkir di parkiran karyawan Clarion Hotel di mana seorang gadis cantik berwajah campuran Timur Tengah sedang menunggu seseorang di atas mobil miliknya. Sengaja ia menunggu di atas mobil, hanya ingin melakukan rencananya di awal, yaitu mengintai kegiatan seseorang saat ini. Tak begitu lama, orang yang ditunggu pun baru saja keluar dari pintu karyawan hotel tersebut. Itu dia. Oke Ci, saatnya beraksi, ujar gadis itu di dalam mobil yang terlain adalah Eci, seorang gadis yang tak sadar telah diperhatikan dari jarak jauh sedang melangkah keluar dengan memakai seragam kerjanya untuk mencari taksi yang akan mengantarkannya berbelanja keperluannya di suatu tempat. Akhirnya taksi berwarna biru yang mengantar Reva saat ini telah tiba di depan sebuah mal di daerah Kota Makassar. Mall Panakukang boleh dibilang saat ini merupakan mal terbesar yang ada di Kota Makassar. Lokasinya yang strategis terletak di CBD Panakukang, membuatnya mudah dijangkau dengan angkutan umum. Mall yang mulai beroperasi sejak tahun 2006 dulunya lebih dikenal dengan Mall Diamond. Mall ini juga terintegrasi dengan Panakukang Trade Center yang berada di sebelah timurnya melalui jembatan di lantai 2 dan 3 serta Hotel Swiss Bell Inn yang ada di sebelah utara PTC. Malam ini MP sedang ramai karena mengingat akhir bulan banyak pegawai swasta yang baru saja menerima upah atau gaji bulanan mereka dan memilih ke mal tersebut untuk berbelanja seperti yang Reva lakukan. Lokasi yang strategis menarik banyak tenan beserta beroperasi di mal berlantai 4 ini membuat banyak pilihan buat para pengunjung mal tersebut. Lotte dan Hypermart adalah dua tenan besar yang bermain di segmen yang sama dan beroperasi di sini. Sementara Carrefour ada di PTC, banyaknya pilihan merek-merek fashion ternama, departemen store, elektronik, perawatan, toko buku, arena ice skating, dan lain-lain menjadikannya tempat yang tepat untuk window shopping. Hypermart aja deh, gumam Reva saat berada di dalam mall dan sempat berpikir untuk berbelanja di mana. Akhirnya pilihannya jatuh di Hypermart. Saat Reva melangkah masuk ke dalam Hypermart, ternyata Eci tak jauh darinya sedang mengikutinya masuk ke dalam supermarket besutan dari grup Lipo. Eci berjalan dengan santainya berjarak sekitar 6-10 meteran di belakang Reva. Sepertinya Eci menahan ingin memulai rencananya. Menunggu momen yang pas mungkin, Eci melihat Reva mengambil troli dorong lalu melangkah masuk ke dalam Hypermart. Reva mulai memilih-milih belanjaannya, baik itu keperluan kecantikannya maupun kebutuhan makanan maupun minuman, lalu menaruh ke dalam trolinya. Eci tak lupa mengambil keranjang kecil sambil mengambil beberapa produk biar gadis yang saat ini ia buntutin tidak curiga terhadapnya. Sepertinya Reva memang tak menyadari sama sekali kalau dirinya sedang diikuti sejak tadi. Terlihat dia masih saja sibuk memilih-milih produk yang pas untuk ia beli.
Akhirnya Reva menuju ke gondola yang mendisplay produk-produk home care seperti sabun cuci piring, deterjen, dan lain-lainnya. Eci memilih memutar mengelilingi gondola grocery non-food lalu bertemu dengan Reva sambil berpura-pura memilih-milih sabun di gondola tersebut. Reva yang menyadari bahwa seseorang berada di dekatnya langsung menoleh ke samping lalu tersenyum kepada Eci. "Hei, lu kan yang tuh malam ketemu di retro bareng Kak Citra kan?" ujar Eci saat menoleh ke Reva. Beberapa detik, Reva mencoba mengingat siapa gadis yang baru saja menyapanya. "Oh iya, ingat," ujar Reva yang baru saja mengingatnya. "Adiknya Ibu Citra kan?" Lanjut Reva tersenyum namun sedikit rasa sungkan mengingat Eci adalah adik dari pemilik perusahaan tempat Reva bekerja. "Yup, gue Eci, lo Reva kan?" ujar Eci yang mengajak Reva untuk bersalaman. "Iya Bu, aku Reva," balas Reva membalas salaman dari Eci. "Eci aja, emang gue kelihatan udah tua ya?" ujar Eci yang awalnya dibuat cemberut namun tersenyum kembali saat melihat Reva tersenyum. "Hehe, ya nggak enak aja kalau manggil nama secara kan," ujar Reva terputus. "Pokoknya Eci aja, nggak pakai embel-embel. Lagian pasti lu nya lebih tua deh daripada gua," ujar Eci membuat Reva tersenyum kembali.